Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Irmawati dengan NIM 425-19058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma bisection. Apa itu algoritma bisection? Jadi, algoritma bisection atau metode bagi dua, yaitu di mana membagi interval antara x1 dan x2 pada suatu fungsi f(x) yang diperkirakan terdapat sebuah akar, yang kemudian akan menjadi dua subinterval yang sama besar. Jadi, metode ini digunakan untuk menentukan estimasi pada akar suatu fungsi a dan b. Kemudian, pada algoritma bisection terdapat syarat. Adapun syarat dari algoritma ini yakni apabila nilai dari fungsi a dikalikan dengan nilai dari fungsi b, maka hasilnya itu lebih kecil dari 0 atau bisa dikatakan negatif. Kemudian ini merupakan tampilan geometris untuk metode bisection. Jadi di sini merupakan titik A, kemudian ini merupakan titik B, dan garis melengkung ini merupakan fungsi AB. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik A nilainya berada pada di bawah sumbu X. Jadi nilainya itu berada di bawah sumbu X, yang artinya nilainya itu negatif. Nah, kemudian di titik B ini berada di atas sumbu X, jadi nilainya pasti positif. Nah, apabila nilai A dikalikan dengan nilai B, maka hasilnya sama dengan negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian di sini terdapat istilah C1, C2 dan seterusnya. Nah, pada dasarnya metode bisection ini merupakan metode yang memecah garis pada fungsi. Jadi metode ini membagi 1/2 dari fungsi. Jadi semakin banyak literasi atau langkah pada fungsi ini, maka akan mempersempit ruang antara titik A dan titik B, sehingga semakin kecil ruangnya, maka kita bisa mendapatkan nilai akar yang lebih akurat. Kemudian algoritma metode bisection. Yang pertama, pilih nilai A dan B yang syaratnya merupakan nilai nilai fungsi A dikalikan nilai fungsi B lebih kecil 0. Kemudian menentukan nilai C sebagai titik tengah. Jadi kita akan menentukan nilai tengah yang diberi nilai tengah antara titik A dan titik B dengan rumus 1/2 A ditambah B. Kemudian yang ketiga, bila fungsi A dan fungsi C nilainya lebih kecil 0, maka B sama dengan C. Artinya C ini digeser menjadi nilai B. Jadi nilai B-nya hilang dan C-nya yang akan menjadi nilai yang baru untuk B. Kemudian apabila nilai fungsi A dikalikan dengan nilai fungsi C, nilainya lebih besar dari 0 atau positif, maka A sama dengan C. Artinya nilai C yang menjadi nilai titik tengah yang saya katakan tadi akan menjadi nilai A yang baru. Kemudian apabila fungsi nilai A
dikalikan dengan fungsi nilai C dan hasilnya sama dengan 0, maka akar persamaan adalah C sehingga hitungan selesai. Mengapa dikatakan C merupakan akar persamaan? Karena di sini sudah jelas bahwasanya fungsi dari A itu lebih kecil dari 0. Sedangkan di sini fungsi nilai C sama dengan 0. Jadi sudah bisa dikatakan bahwa C ini merupakan akar persamaan. Kemudian apabila di proses ini kita bertanya-tanya sampai kapan langkah ini diteruskan atau sampai kapan dibagi 2, itu tergantung dari epsilonnya. Jadi apabila jarak B ke A itu lebih kecil sama dengan epsilon, maka akar persamaannya adalah C. Jika tidak, maka kita akan mengulangi langkah yang kedua. Jadi epsilon itu didapatkan biasanya terdapat pada soal. Jadi contohnya epsilonnya itu 0,001. Jadi nilai jarak antara BA dan B ke A itu harus lebih kecil dari nilai 0,001. Kemudian di sini merupakan flowchart dari algoritma tadi. Pertama, mulai, kemudian input A dan B yang syaratnya tadi yaitu nilai fungsi dari A dikalikan dengan nilai fungsi dari B, maka hasilnya lebih kecil 0. Kemudian di sini kita memasukkan yang merupakan titik tengahnya, yaitu dengan rumus yaitu C sama dengan 1/2 A ditambah B. Kemudian kita akan menghitung Fs-nya. Nah, di sini terjadi proses, yaitu apabila fungsi A dikalikan dengan fungsi C, maka hasilnya itu lebih kecil 0. Jika iya, maka atau jika nilainya benar, yaitu fungsi A dikali dengan fungsi C lebih kecil, hasilnya lebih kecil 0, maka nilai B sama dengan C. Artinya nilai B ini akan hilang, kemudian C-nya yang akan menjadi nilai yang baru untuk B. Kemudian apabila tidak, maka A sama dengan C. Atau apabila fungsi A dikalikan dengan fungsi C hasilnya positif bukan negatif, maka A sama dengan C. Artinya nilai C yang menjadi titik tengah tadi yang saya jelaskan akan menjadi nilai A yang baru. Jadi nilai C yang tadi itu hilang dan berubah menjadi nilai A yang baru. Kemudian apabila dikalikan fungsi A dengan fungsi C dan hasilnya sama dengan 0, maka hasil perhitungannya sudah selesai atau kita sudah mendapatkan akarnya. Kita sudah mendapatkan persamaan akarnya. Kemudian di sini kita lanjut, apabila A sama dengan C dan B sama dengan C, maka di sini kita akan menghitung lagi jarak B ke A itu apakah sudah benar lebih besar daripada epsilon. Kemudian di sini terjadi proses B ke A sama dengan lebih besar epsilon. Jika ya, maka proses selesai, dan jika tidak, maka kita akan mengulang kembali ke langkah kedua di algoritma, yaitu menghitung nilai C, yaitu 1/2 A ditambah B,
dan prosesnya pun berulang sampai nilai epsilonnya itu lebih kecil dari jarak B ke A. Itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai algoritma Bayesian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.